Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai Kepala Madrasah MTSN 6 Ponorogo, yaitu Bapak Nyamiran MPD. Untuk pertanyaannya bisa diajukan oleh Mbak Angel. Baik, menurut Bapak, di sekolah ini pengembangan kurikulumnya berlandaskan kurikulum 13 Nopo Merdeka. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk interview dan mewawancarai kami selaku pimpinan madrasah. Jadi ini lembaga namanya bukan madrasah, namanya adalah madrasah, bukan sekolah. Karena namanya aja MTS, Madrasah Sanawiyah. Yang sangat tidak boleh lagi itu kalau sekolah Madrasah Sanawiyah. Karena sekolah dengan madrasah itu artinya adalah sama. Baik, untuk madrasah kami mulai tahun pelajaran 2022-2023 kami sebagai satuan kerja atau sebagai madrasah negeri yang ada di Ponorogo ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk memperlakukan kurikulum Merdeka. Jadi mulai tahun ini madrasah kami untuk kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu sebagai pilot project, sebagai madrasah percontohan dalam pemberlakuan kurikulum. Selanjutnya, apa alasan Bapak menerapkan kurikulum ini? Alasannya adalah namanya kurikulum itu harus kontekstual. Yang namanya kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam sebuah teori dikatakan bahwasanya siapapun atau apapun kalau ingin survive atau bertahan dalam hidup harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan kurikulum ini adalah karena kebutuhan dan karena tuntutan sebuah zaman yang harus memaksa kita memperlakukan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana peran guru dalam pengembangan kurikulum tersebut? Baik, pada dasarnya adalah sebagus teori apapun, sebagus apapun konsep, itu yang membuat, yang mencetuskan kan konseptor. Ya konseptor. Nah, konseptor itu rata-rata kan tidak menjadi eksekutor atau pelaku dari sebuah konsep, karena konseptor itu adalah sebagai think tanknya, sebagai pemikirnya, sebagai pengkonsep. Sedangkan secara aplikatif dalam praktek yang akan menjalankan, yang akan memerankan kurikulum Merdeka itu adalah guru. Maka dari itu guru memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, di sekolah ini itu menggunakan metode apa? Biasanya guru-guru itu mengajukan saat pembelajaran. Baik. Konsep daripada kurikulum Merdeka salah satunya adalah madrasah secara lembaga, dan yang kedua guru secara personal pengampu masing-masing bidang itu harus tahu kondisi atau potensi yang dimiliki oleh anak. Maka dari itu lembaga dan guru di awal tahun pelajaran terutama untuk kelas 7 itu mengadakan yang namanya diagnostik tes. Jadi tes diagnostik tergantung yang kita bidik, yang kita diagnosa itu di bidang apa. Kebetulan di madrasah kami pada tahun
pada awal tahun pelajaran kita kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ruang guru pada waktu itu kita mengadakan tes bakat, tes potensi siswa. Hasil daripada tes itu kita punya klasifikasi di antara peserta tes, mana yang punya potensi kecenderungan pintar di bidang pelajaran seni umpamanya, di bidang agama umpamanya, di bidang keterampilan umpamanya. Nah, itu akan terpotret melalui hasil daripada diagnostik tes itu, karena di situ hasilnya ada yang namanya diagnostik tes potensi, ada kepribadian, termasuk di situ juga ada hasil diagnostik itu memotret sejauh mana anak-anak itu punya kemampuan dalam mengelola sebuah konflik. Jadi berdasarkan instrumen tes itu, jawaban anak-anak menurut ahli psikologi, jadi ada tipe-tipe anak dalam menghadapi sebuah konflik, dalam mengelola konflik itu tipenya bermacam-macam. Ada berdasarkan hasil tes itu ada, kalau dia itu berkonflik atau punya masalah itu cenderung diatasi sendiri. Ada yang punya kecenderungan diceritakan kepada orang lain untuk diajak mencarikan solusi atau berbagi. Ada yang pelampiasannya kalau dia itu punya masalah atau galau istilahnya, itu curhat di medsos maupun di kanal-kanal web atau medsos yang lain. Itu namanya diagnostik seperti itu. Berangkat dari situ, setelah kita punya data di antara 192 anak saya kelas 7 itu akhirnya apa? Kita breakdown program itu dengan yang namanya istilahnya hasil daripada itu akhirnya apa? Itu kita wadahi dalam kegiatan, salah satunya kegiatan ekstra kurikuler. Karena saya sebagai pimpinan itu punya keyakinan dalam sebuah teori bahwasanya semua anak itu berbakat, semua anak itu cerdas, tidak ada anak yang bodoh, tapi bakat dan potensi siswa itu unik. Mengapa kok unik? Karena antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Maka tidak ada anak yang bodoh. Haram hukumnya guru ketika mengajar, seandainya anak itu tidak bisa matematika, terus dikatakan kamu anak yang goblok, kamu anak yang bodoh, itu nggak boleh. Oke lah, dia punya kelemahan di bidang matematika, tapi yakin dan percayalah mereka pasti punya kelebihan, punya bakat di bidang. Itu saya buktikan. Ada salah satu kelas 7 itu, dia kalau diajar ramai sendiri, pasti menjadi trouble maker, tidak punya etika, attitude. Tetapi teman yang lain tidak punya, dia punya. Yaitu apa? Kebetulan dia itu punya skill, itu sampai itu namanya Rifki itu, ya Rifki yang kemarin itu. Jadi Rifki itu kalau ditanya pelajaran juga bisa dia. Tapi kita nggak boleh, saya nggak boleh. Kamu bodoh, Rif, saya nggak boleh. Kenapa? Saya tahu dia itu punya kelebihan di bidang itu. Maka walaupun menurut banyak orang dia itu anaknya nakal, bagi saya tidak nakal. Karena apa? Mungkin kamu di kampus diajar tentang psikologi perkembangan, psikologi anak. Jadi orang yang punya bakat lebih dalam satu bidang, terutama olahraga dan seni terutama, kadang-kadang itu punya kecenderungan ya, penyelewengan sosial, penyelewengan tingkah laku. Karena apa? Karena bakat mereka yang istilahnya itu di atas rata-rata. Itu harus kita sadari. Maka tugas daripada lembaga, tugas daripada guru adalah potensi tetap kita tampung, kita tingkatkan, tapi harus dikemas, dibungkus dengan attitude, dengan apa? Etika. Itu adalah tugas madrasah, itu adalah tugas guru. Banyak saya menghadapi anak setipe dengan Rifki itu, tadinya itu liar. Nah, kita harus seperti itu.
tadinya itu liar, tapi setelah kita pegang prestasi tetap itu kita wujudkan, karakter tingkah laku tetap kita dami lebihnya, itu rata-rata jadinya orang itu biasanya berbeda dengan orang yang anak yang umumnya anak. Jadi dia karena dia kan termasuk anak yang tidak umum, anak yang tidak umum. Jadi tidak umum itu jangan selalu dipahami itu jelek. Ya, karena ketidakumumannya itulah letak kelebihan dia, yaitu seorang guru, seorang lembaga, sebuah lembaga harus memahami itu. Itulah makna daripada kurikulum merdeka. Makanya ngomong gitu, anak-anak seperti Rifki, saya tidak memaksa. Kowe kudu pintar matematika, kowe kudu pintar bahasa Inggris, saya tidak memaksa itu. Neng, lek kelakuanmu kuwi kudu apik, itu saya paksa. Lek kowe kudu iso ngaji, itu saya paksa. Lek kowe kudu rajin sholat, itu saya paksa. Walaupun dengan itu, tapi lek kowe kudu pintar matematika, kowe kudu pintar bahasa Inggris, saya tidak memaksa itu. Karena apa? Ibaratnya dia itu potensi di situ. Makanya dalam sebuah pendidikan harus ada teori. Jangan kau paksa burung itu kamu ajari untuk berenang. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Potensi dia ini miber. Karena apa? Potensi yang dia miliki apa? Laku. Nah, sayap itu bukan untuk berenang. Sayap itu untuk terbang. Iya kan? Nah, itulah makna daripada kurikulum merdeka. Itu salah satunya seperti itu. Jadi konsep kami mengapa kami mengadakan kurikulum merdeka itu satu, kita berprinsip semua anak berbakat, semua anak itu pintar, tidak ada anak yang bodoh, setiap siswa punya potensi dan bakat sendiri-sendiri antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Yang kedua, madrasah tugasnya adalah mewadahi, menumbuh dan kembangkan potensi yang dimiliki oleh dengan diferensiasi dan keberbedaan. Makanya kalau seperti Rifki itu kan saya ada semacam MOU, semacam tidak resmi kan dengan Mas Yasin, dengan Pak D, bukan saya. Makanya setiap dia mau bertanding, saya kan komunikasi dengan saya. Maka dikirim ke Madiun, yang Angel itu, tapi bukan dari kamu loh, ya itu dikirim ke Madiun. Nah itu madrasah bertanggung jawab. Madrasah berkontribusi. Itulah makna dari kurikulum merdeka seperti itu. Ketika dia itu bertanding ke Malang, dia TC untuk pertandingan, bebas, silakan. Saya beri rekomendasi, saya beri dispensasi. Kamu tidak ikut pengacara. Kalau perlu, ya uang saku juga kita kasih. Untuk makan atlet juga kita kasih. Kenapa? Konsep kita adalah menumbuh kembangkan. Nah itu makna kurikulum seperti itu. Sekarang bisa Anda bayangkan madrasah MTS 6, madrasah sebesar ini loh ya, dibandingkan dengan MTS sekolah jadi kita dapat berapa? Persen itu kita dapat 13 medali sekolah sebesar ini. Yang emas kita dapat 2 untuk berangkat ke Jawa Timur. Ada sekelas MTSN yang lain yang lebih banyak daripada ini. Belum tentu seperti itu. Karena apa? Kita punya komitmen. Kebijakan saya adalah tampung dan wadahi, tumbuh dan kembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa yang beragam. Itu adalah, nah itulah jargon yang saya demo-demokan tentang berprestasi dan menginspirasi. Kan mandiri loh ya. Jadi berprestasi dan menginspirasi. Jadi dengan prestasi yang dimiliki oleh anak-anak bisa menjadi inspirator orang lain untuk juga berprestasi. Maka slogan tagline saya adalah MTSN 6 berprestasi dan menginspirasi. Makanya sampai mobil saya pun mobil MTSN 6 itu kan saya tulis itu berprestasi dan menginspirasi. Angel loh wawancara itu. Lihat Mas Bu. Nah, ya terus. Dengan menerapkan kurikulum sekarang yang dipakai oleh sekolah ini, apakah ada kemajuan atau tingkat keefektifan peserta didik dalam pembelajaran? Ada. Jadi dengan kurikulum merdeka, salah satunya itu adalah ada yang namanya penilaian proyek. Ya, penilaian proyek. Jadi dalam 1 semester
itu sudah ada beberapa proyek yang telah kita susun. Itu proyek itu adalah penerapan teoritis, teoritis sekaligus itu praktis. Jadi contoh, umpamanya tema tentang demokrasi. Yang kelas 7 itu semester 1 kan ada tema, proyeknya itu apa? Tema tentang demokrasi. Anak kita kasih teori, kita kasih pengetahuan, sekaligus pengalaman makna demokrasi dan praktek demokrasi di masyarakat di sekolah itu apa? Nah, itu kita sondingkan dengan program kegiatan ekstrakurikuler. Ini apa? OSIS. Makanya demokrasinya itu adalah penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS di MTS ini. Maka tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS itu bagaimana? Ada penjaringan calon. Calonnya akhirnya artinya apa? Bakal calon. Iya dah. Setelah itu ada penetapan calon. Setelah calon itu ditetapkan, masing-masing calon mempunyai yang namanya apa? Tim sukses. Ya kan? Yang politik. Nah, tim sukses itu tujuannya apa? Kampanye mempublikasikan dari apa? Masing-masing calon. Terus untuk panitianya, PPS-nya ada yang namanya KPPS, ada yang namanya PPS, sampai itu pelaksana. Jadi tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS itu layaknya itu tahapan-tahapan itu pemilu. Tapi dia tahu langsung, melaksanakan langsung. Jadi ketika itu terjadi pemilihan khusus, anak-anak yang kelas 7 yang proyek itu jadi mengamati, turun langsung, observasi langsung jalannya pemilihan. Jadi salah satunya adalah seperti itu. Ada lagi yang namanya proyek itu menjaga, kalau nggak salah, kalau yang semester ini menjaga kesehatan jiwa dan raga. Itu malah yang asik. Menjelaskan bahwa siswa harus bebas dalam memilih apa yang akan dipelajari. Jadi aliran ini tidak memperkenankan adanya pemaksaan bagi semua siswa untuk menggunakan kurikulum yang sama. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat aliran tersebut? Itu bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau saya tetap berkeyakinan tidak mutlak harus bebas memilih. Negara, madrasah tetap mewajibkan, walaupun prosesnya tidak harus 100%. Kurikulum yang harus semua dikuasai oleh siswa. Tapi anak-anak tetap kita ada yang harus dipaksa, itu standar. Tapi diberi ruang kebebasan untuk memilih bidang-bidang. Makanya kalau di sini, kalau yang akademik semuanya sama. Tapi kalau yang non akademik, yang kita wadai dalam ekstrakurikuler itu adalah ruang untuk menampung kebebasan anak sesuai dengan potensinya. Pada sini ada 15 lebih sini yang kita wadai yang olahraga. Silakan ikut olahraga. Olahraga pun juga tidak kita paksa semuanya harus sehat. Kalau memang potensinya di bidang futsal, kita sediakan futsal. Potensi di bidang badminton, kita sediakan badminton. Yang hobinya itu adalah tentang atletik lari, cerita gunung, anggun, gunung. Ya kita sediakan apa? Atlet. Poin saya, tetap anak kita paksa untuk menggunakan kurikulum yang sama dalam bidang-bidang tertentu, tapi tetap itu diberi ruang kurikulum yang berbeda sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi starting poinnya adalah dari itu ya. Terus, ampun deh. Ya, terima kasih kepada Bapak Nyamiran atas informasinya yang diberikan, di mana informasi tersebut sangat penting sekali bagi kami dan semoga
dengan informasi tersebut dapat menambah wawasan kami. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.